Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sepiandi. Saya dari kelas 12 IPS 1. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan atau mempresentasikan tugas ke-8, yaitu mengenai tentang tugas ke-8 halaman 82 sampai halaman 88, yaitu mengenai tentang dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin. Dari halaman 82 sampai halaman 88 akan saya coba paparkan sedikit demi sedikit dan coba saya perjelas. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin. Sebelumnya teman-teman tahu nggak apa itu dinamika? Dinamika yaitu adalah berarti interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok. Kemudian yang kedua, yang pertama adanya menuju demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai tahun 1959, kehidupan sosial politik di Indonesia belum mencapai kestabilan secara nasional. Dan persamaan dan sebenarnya juga teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, apa sih liberal itu? Sebelum lebih lanjut, sebenarnya teman-teman pada tahu nggak apa sih liberal itu? Baik, untuk liberalisme adalah sebuah pandangan filsafat politik dari moral yang didasarkan pada kebebasan, persetujuan, dan yang diperintah dan persamaan di hadapan hukum. Jadi itu arti dari liberalisme. Liberal itu terdiri dari kata liberalisme. Salah satu penyebabnya yaitu karena kabinet yang sering mengganti program kerja sehingga tidak bisa dijalankan dengan maksimal. Jadi karena kabinet yang sering mengganti program kerja, sering mengganti-ganti program kerjanya, sehingga tidak bisa dijalankan dengan maksimal gitu. Karena banyak program kerja yang diganti sehingga tidak maksimal apa yang dikerjakan, sehingga jadi tidak terfokus dalam satu pekerjaan yang mereka kerjakan gitu. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai tentang salah satu penyebabnya yaitu karena kabinet yang sering mengganti program kerja sehingga tidak bisa dijalankan dengan maksimal. Artinya di sini kabinet yang sering mengganti program-program kerja, maka untuk hasilnya tidak maksimal karena tidak tertuju pada satu arah yang mereka kerjakan begitu. Biasanya juga mewakili cabang eksekutif. Kemudian lanjut, sebelum saya lanjut ke materinya, saya ingin bertanya kepada kalian semua, apa itu kabinet? Apa sih kabinet? Kabinet adalah suatu badan yang terdiri dari pejabat, pemerintah, senior, dan para pejabat-pejabat lainnya. Dalam buku pendidikan kewarganegaraan pengantar teori 2015 oleh Wahyu Widodo dan kawan-kawannya, yaitu adanya kejanggalan konstituante dalam menetapkan dan membahayakan bangsa dan negara, sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan atau yang bernama dengan isi Dekret Presiden. Kemudian apa itu dekret presiden? Dekret presiden yaitu dilihat sebagai usaha
untuk mencari jalan dan kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat, kemudian sehingga pada saat itu digunakan demokrasi terpimpin. Gagasan selanjutnya yaitu gagasan Presiden Soekarno pada Konstituante. Baik teman-teman semuanya, kita lanjut ke dekret presiden. Apa itu dekret presiden? Dekret presiden yaitu dilihat sebagai usaha untuk mencari jalan dari kemacetan politik melalui pembentukan demokrasi, melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat, sehingga pada saat itu digunakan demokrasi terpimpin. Yang kedua itu adalah gagasan Presiden Soekarno pada Konstituante. Dikenal sebagai konsepsi presiden pada tahun 1957. Pokok-pokok pikiran dalam konsep itu yakni yang pertama adanya dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Kemudian yang kedua, adanya pembentukan kabinet gotong royong yang berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil, partai-partai politik, dan kekuatan golongan politik, dan golongan-golongan fungsional ataupun golongan-golongan karya. Maka, pada tanggal 9 April tahun 1957, Soekarno melantik Kabinet Berkaki 4 atau yang disebut dengan Kabinet Karya. Kemudian ada 4 unsur yang terwakilkan. Yang pertama yaitu Kabinet Karyanya sendiri. Yang kedua yaitu PNI atau Partai Nasional Indonesia. Yang ketiga yaitu Masyumi Nadatul Ulama atau yang disingkat dengan NU, Majelis NU. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu Partai Komunis Indonesia atau yang disingkat dengan PKI. Kemudian pada tanggal 6 Mei tahun 1957, golongan politik dari masyarakat yang ditampung dalam Dewan Nasional yang disahkan gitu. Selanjutnya guys, kita akan membahas tentang Dewan Nasional. Dewan Nasional yaitu diketuai oleh Insinyur Soekarno dan diwakilkan wakil ketuanya oleh Roeslan Abdul Ghani. Isinya 41 dari berbagai golongan karya, mulai dari pemuda tani, buruh, wanita, cendekiawan, agama, kedaerahan, dan lain-lain. Badan Konstituante yaitu adalah lembaga negara yang dibentuk lewat pemilihan umum atau yang disingkat dengan pemilu pada tahun 1955. Kemudian pada tanggal 22 April tahun 1959 diadakan sidang lengkap konstitusi dibanding pada sidang tersebut Presiden Soekarno mengusulkan kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam pidatonya, Soekarno mengkritik cara kerja konstituante yang kurang mengalami kemajuan selama 2 tahun 5 bulan dan 12 hari. Kemudian meminta supaya usulan Soekarno tersebut agar dengan segera secepat mungkin dikerjakan. Usulan Presiden Soekarno untuk mengembalikan ke Undang-Undang Dasar tahun 1945
terjadi adanya pro dan kontra. Artinya di sini pro dan kontra itu ada yang menerima, ada yang setuju atau bisa dibilang dengan setuju, atau ada yang menolak atau menentang. Untuk dua organisasi besar yang menerima rencana untuk kembalinya Undang-Undang Dasar, untuk kembalinya Undang-Undang Dasar ke Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Partai PKI atau Partai Komunis Indonesia dan Partai PNI atau Partai Nasional Indonesia. Tetapi ada yang menolak, rencana kembalinya ke Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu Partai Mas Jumi atau disebut dengan Partai Mas Jumi Nahdlatul Ulama, atau yang kita tadi sudah bahas dengan disingkat dengan NU. Kemudian di kalangan yang menolak, yaitu menjelaskan kekhawatirannya tentang akibat-akibat pelaksanaan demokrasi terpimpin dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Namun, dalam sidang konstituante telah beberapa kali dilakukan pemungutan suara tidak berhasil memecahkan usul pemerintah tersebut. Namun, pada akhirnya dalam bidang konstituan tersebut beberapa kali telah dilakukan pemungutan. Jadi udah dijelasin ya, telah beberapa kali melakukan pemungutan suara tidak berhasil memecahkan usulan pemerintah tersebut. Jadi usulan pemerintah yang diusulkan usulan pemerintah tersebut tidak berhasil, yaitu melalui dengan pemungutan suara, tetapi tidak berjalan dengan lancar. Akhirnya, pada tanggal 5 Juli tahun 1959 di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi yang pertama Soekarno secara tegas yaitu dibubarkannya konstituante. Yang kedua, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar tahun 1950. Dan kemudian yang terakhir yaitu dibentuknya MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, dan didirikannya DDAS yang diberlakukan dalam waktu dengan konsep yaitu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden, mengeluarkan 5 dekret presiden ya teman-teman, mengeluarkan 4 dekret presiden. Dengan adanya dekret presiden, maka sistem liberal dan kabinet parlementer akan berakhir. Jadi dengan adanya dekret presiden, maka sistem liberal atau liberalisme dan kabinet parlementer akan berakhir. Mungkin segitu yang coba saya akan jelaskan atau saya presentasikan mengenai materi halaman 82 sampai halaman 88. Untuk sesi pertanyaan, saya akan buka dan saya akan menunggu pertanyaan dari teman saya. Untuk sesi pertanyaan akan segera dibuka. Saya
Alfiran Nirmalasari Akmal, izin bertanya kepada Muhammad Sepiendi. Pertanyaannya yaitu, apa yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menekankan laju inflasi pada masa demokrasi terpimpin? Baik, untuk sesi pertanyaan sudah ada yang menanyakan. Terima kasih kepada Alfiran Nirmalasari Akmal telah bertanya kepada saya. Untuk pertanyaannya yaitu, apa yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menekan laju inflasi pada masa demokrasi terpimpin? Baik, menurut pendapat saya, salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi inflasi tahun 1959 adalah sebagai berikut. Nanti akan saya bahas. Sebelum kebahas ke topik selanjutnya, kita harus paham dan mengerti dulu apa sih arti dari inflasi tersebut. Oke, akan saya jelaskan ya teman-teman. Inflasi memiliki arti atau berarti yaitu sebagai harga kenaikan barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, sudah paham ya teman-teman apa dari arti dari inflasi tersebut? Kita harus benar-benar paham dari segala keseluruhan yang kurang kita paham, agar semua materi yang kita pahami, kita paham semuanya. Maksudnya kemana dan arahnya kemana. Salah satu upaya, baik kita lanjut ya. Salah satu upayanya untuk mengatasi inflasi 1959 adalah dengan diberlakukannya kebijakan Saneering. Kebijakan Saneering itu dilakukan pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959. Peraturan tersebut itu bertujuan untuk mengurangi banyaknya uang beredar. Nah, jadi itu mungkin teman-teman jawabannya. Yang lebih tepatnya dan jelasnya, bagaimana apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia dalam menekan laju inflasi pada masa demokrasi terpimpin, yang materi yang saya bahas ini. Mungkin itu jawaban yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.